Serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro membuka tabir hubungan lama dan tertutup antara Venezuela dan Kuba. Di tengah kecaman internasional, Kuba muncul sebagai salah satu negara yang paling keras membela Venezuela, bahkan mengakui keterlibatan langsung militernya dalam konflik tersebut. Hubungan Kuba dengan Venezuela terbongkar pada saat pemerintah Kuba mengonfirmasi tewasnya 32 personel pasukan militer mereka dalam serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Puluhan personel militer itu berasal dari Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba dan Kementerian Dalam Negeri, dua institusi keamanan utama negara itu. Dari pihak Venezuela sendiri dilaporkan 24 aparat keamanan ikut tewas. Fakta ini sekaligus menyingkap keterlibatan Kuba selama bertahun-tahun dalam struktur militer dan intelijen Venezuela. Associated Press melaporkan Kuba untuk pertama kalinya mempublikasikan identitas lengkap personel militernya yang gugur, mulai dari nama, usia, hingga pangkat, termasuk kolonel, mayor, letnan, dan kapten. Meski demikian, pemerintah Kuba tidak mengungkap lokasi penugasan mereka saat serangan terjadi. Media pemerintah hanya menampilkan foto-foto para personel berseragam militer hijau zaitun. Banyaknya korban dari Kuba menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Presiden Maduro terhadap dukungan aparat asing untuk menjaga kekuasaannya. Selama beberapa dekade, Kuba dikenal memiliki jaringan intelijen kuat sejak era Perang Dingin dengan pengalaman melindungi pemimpin negara sahabat di berbagai kawasan Amerika Latin dan Afrika. Hubungan erat Kuba dan Venezuela bukanlah hal baru. Sejak awal 2000-an, kedua negara menjalin kerjasama strategis di bidang politik, ekonomi, dan energi, termasuk pengiriman minyak bersubsidi Venezuela ke Kuba. Namun kerjasama militer dan intelijen mereka selama ini jarang terungkap ke publik. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyatakan keberadaan personel militernya di Venezuela merupakan bagian dari perjanjian resmi kedua negara. Kuba, menurutnya, diminta langsung untuk membantu pengamanan Presiden Maduro dan keluarganya. Selama bertahun-tahun, penasihat Kuba ditempatkan di berbagai lini penting militer dan intelijen Venezuela. Investigasi Reuters mengungkap adanya dua perjanjian rahasia yang ditandatangani pada 2008 yang memberi Kuba akses luas ke Angkatan Bersenjata dan Badan Intelijen Venezuela. Perjanjian ini memungkinkan Kuba melatih pasukan, merombak sistem intelijen, serta membangun mekanisme pengawasan internal guna memastikan loyalitas militer kepada pemerintah. Temuan tersebut juga diperkuat laporan misi pencari fakta Perserikatan Paksa Bangsa yang menyoroti peran penasihat Kuba dalam restrukturisasi kontra intelijen militer Venezuela. Mereka membantu membentuk lembaga baru, melatih aparat, serta mengembangkan teknik pengawasan dan infiltrasi terhadap lawan politik. Tak hanya Kuba, Kolombia juga turut gencar pasang badan untuk membela Venezuela. Diketahui, hubungan antara Kolombia dengan Amerika Serikat memanas dalam beberapa tahun terakhir. Sikap Presiden Kolombia Gustavo Petro semakin keras saat Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026. Berbeda dengan negara lain yang memilih berhati-hati, Petro justru secara terbuka menentang Washington dan mengkhawatirkan intervensi Amerika Serikat ke Venezuela. Para analis menyebut penggulingan Maduro dapat menimbulkan situasi sulit bagi Petro yang telah lama terlibat perang kata-kata dengan Trump. Meski begitu, Amerika Serikat dinilai tidak akan melakukan tindakan sepihak kepada Kolombia seperti yang mereka lakukan terhadap Venezuela.